Ya, selamat pagi listeners, kembali lagi saya Ria yang menemani Anda untuk edisi kali ini dari The Bangles Manic Monday sudah hadir untuk Anda di kesempatan pagi ini, edisi 25 Januari 2016 dalam Salon Perilaku bersama dengan Care Plus Indonesia. Dan sudah ada Pak William Wiguna di studio seperti biasa. Pak William, halo, apa kabar? Selamat pagi Pak William. Selamat pagi juga Mbak Ria dan gue hard listener semuanya. Iya, udah sehatan ya Pak? Iya, suara saya udah bagus ya. Udah mulai stereo ya. Oke, dan pagi hari ini saya juga kita kehadiran luar biasa nih, ada Prof. Roy Sembel di studio yang kali ini akan ngobrol-ngobrol, sharing banyak hal bersama dengan kita, Pak William. Halo Prof, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ria. Wah, nih suaranya langsung ngebas gitu ya. Dibas-basin. Dibas-bas. Oke, Prof, ini kita hari ini topiknya kita akan ngomongin tentang wisdom ya Prof. Iya. Filosofi wisdom yang saya nggak tahu, seiring berjalannya waktu, eranya saat ini udah berganti di era digitalisasi, semua lari ke media sosial. Apakah sebetulnya wisdom ini juga sama bergerak bebas juga, atau mungkin sudah berubah dengan era sekarang? Mungkin kalau kita ngomongin era saat ini, apa sih Prof yang bisa dibagikan? Oke, kalau kita bicara tentang era sekarang dibandingkan era zaman dulu, memang kita lihat ada banyak perubahan, terutama dari segi kecepatannya, speednya. Jadi kalau zaman dulu orang mau keliling dunia pakai, mulai keliling dunia pakai tenaga manusia, itu bisa tahunan. Kemudian setelah revolusi industri pakai mesin, hitungannya bulanan. Kemudian post industri pakai kapal terbang harian. Kalau sekarang sih mau kemana-mana aja, tinggal asal ada wifi, kemudian buka Google Earth, kemudian tinggal pencet lokasinya, nyampe ke sana kan begitu. Hitungannya nggak sampai jam malah ya, menit bahkan detik tergantung koneksi internet. Memang kecepatan berubah, tapi di sisi lain meskipun teknologi sudah cepat, tapi sebenarnya karakteristik manusianya masih tetap sama gitu. Jadi tetap kita memerlukan hal-hal yang tidak berubah, yaitu tentang kebijaksanaan, kearifan, yaitu wisdomnya ya. Nah, wisdomnya itu selalu ada tahapannya, nggak bisa diinstankan. Ada hal-hal yang bisa diinstankan, tapi ada hal yang tidak bisa diinstankan, harus ada prosesnya. Jadi itulah mulainya dengan wisdomnya gitu. Nah, sebetulnya wisdom itu apa? Oke. Jadi ceritanya gini, kita belajar dari sejarah. Ada banyak orang yang punya hikmat besar yang bisa mengatasi problem yang besar. Ada dua sih yang saya lihat. Yang pertama dari Raja Salomo, yang kedua dari Perdana Menteri Yusuf waktu di Mesir ya. Nah, mereka itu punya beberapa kesamaan dari pola bekerjanya, yang melihat tadinya ada problem besar kemudian diubah menjadi sesuatu yang bagus solusinya ya. Oke, kita kasih contoh misalkan Yusuf ya. Perdana Menteri Yusuf, dia kan orang kedua setelah rajanya. Waktu itu dihadapkan kepada potential problemsnya adalah kelaparan besar kan ya. Tapi setelah dilakukan analisis situasi, ternyata ada hal yang positifnya, kekuatan dan kelemahannya, opportunity dan tantangannya ya. Kalau dalam bahasa manajemen itu adalah SWOT analisisnya tuh ya. SWOT analisis. Karena sudah tahu SWOT analisisnya, kemudian itu jadi pijakan untuk langkah selanjutnya. Dulu tuh udah ada SWOT analisis ya Prof? Tidak dibilang sebagai SWOT analisis. Tapi kita menganalisa itu adalah analisa. Kalau sekarang dikasih labelnya SWOT analisis. S-nya dari strengths, kekuatan, W-nya dari weaknesses, kelemahan, O-nya dari opportunities, kesempatan, T-nya dari threats, itu adalah tantangan atau ancamannya. Itu selalu petanya seperti itu. Jadi sebelum kita melangkah kemana-mana, kita harus ngerti dulu kita ada di mana, situasi sekarang seperti apa. Nah, itu yang kalau di wisdom, itu wisdom dalam bahasa Inggris artinya, di Indonesia kan artinya kan kearifan, kebijakan. Tapi sebenarnya wisdom itu terdiri dari 6 huruf yang bisa meringkaskan langkah-langkah yang diambil oleh Perdana Menteri Yusuf atau yang diambil oleh oleh Raja Salomo gitu kan. Kalau di dunia broadcaster juga ada 6 huruf, 5W 1H, Prof. Begitu ya. Benar. W pertamanya udah benar tuh ya. W pertama udah benar karena kita tanya dulu situasi sekarang gimana. W adalah watak ya. Watak artinya adalah mengenal dulu situasi sekarang. Kalau dalam bahasa manajemennya tadi adalah SWOT analisisnya ya, strengths, weaknesses, opportunities, dan threat. Once we know situasi sekarangnya, maka kita tahu nih titik-titik mana yang harus kita perbaiki, titik mana yang harus sudah kuat tapi tetap kita harus tingkatkan, kan begitu. Jadi gitu juga perilaku juga kita lihat. Pasti tiap orang kan tidak bakal sempurna, tapi mana yang mau diperbaiki.
Nah, dari SWOT analisis kelihatan prioritasnya kan. Dari W-nya itu baru melingkar kepada I-nya. I-nya adalah impian atau ingin. Itu masa depan yang diinginkan. Jadi kita merasa sekarang ada yang harus diperbaiki, tapi diperbaikinya ke arah yang mana? Ke arah yang mana itu ke I-nya. I-nya adalah impian dan inginnya gitu. Seperti waktu zamannya Perdana Menteri Yusuf kan bakal ada kelaparan, dan kita tahu sekarang situasi sekarang lagi makmur. Lalu supaya nanti jangan kelaparan, gimana caranya? Itu W menuju I. Setelah tahu I-nya dan tahu W-nya, baru kemudian kita S-nya datang. S-nya adalah siasat atau strateginya. Mulai dipikirlah oleh Pak Yusuf nih ya, gimana caranya supaya nanti 7 tahun berikutnya pas kelaparan tidak terjadi kelaparan. Dengan adanya 7 tahun kemakmuran sekarang, kekuatan dan ininya kita punya opportunity-nya ya. Lalu S-nya dirancang gimana? S-nya adalah kalau gitu tiap tahun, setiap kali panen, kita akan kumpulkan sebagian dari panennya, ditaruh di lumbung supaya jangan dihabiskan, kayak ditabung atau diinvestasi kalau zaman sekarang ya. Setelah berlalu 7 tahun, hingga cukup untuk 7 tahun berikutnya tabungannya gitu kan. Nah, itu adalah S-nya. Tapi waktu itu nggak terpengaruh inflasi ya waktu 7 tahun. Ya, karena itu langsung kan pakai barang. Kalau barang kan nggak inflasi. Kalau pakai duit itu inflasi. Kalau barang nggak pakai inflasi. Bedanya di situ ya, Prof. Gitu. Ya. Nah, kemudian setelah tahu S-nya, nah itu baru planning kan. WI sama S itu adalah planningnya. Sekarang masuk kepada implementasi. Tapi sebelum implementasi kan mesti ini dulu, harus ada D-nya. Kalau D untuk manusia itu adalah didik atau pembelajarannya ya, tingkatkan kompetensi dan motivasi. Kalau zamannya Yusuf di samping orangnya dipersiapkan, infrastruktur juga disiapkan. Dia bangun lumbung di beberapa titik panen yang besar, sehingga dengan demikian pada saat panen bisa sebagian ditampung, sebagian dilepas ke pasarnya. Nah, kemudian nanti setelah tahun-tahun berikutnya, panen yang tahun lalunya dijual, yang sudah disimpan dijual, kemudian panen yang barunya disimpan lagi. Jadi nggak busuk. Kalau misalnya 7 tahun disimpan kan busuk juga kan. Jadi ada diganti-ganti tuh panen ini, strateginya, kemudian dibangun ininya, gudang-gudangnya, infrastrukturnya, itu ada D-nya ya. Dan orang-orangnya disiapkan bahwa kita harus disiplin dalam mengkonsumsi makanan, karena kalau nggak bisa bahaya masa depannya. Semuanya disiapkan, orangnya, infrastrukturnya, aturannya. Itu D-nya. Kemudian O-nya adalah otak dan otot. Nah, dijalankan, kerja keras, dijalankan benar-benar, kerja supaya panennya bagus, kemudian benar kerja cerdas, ngatur ininya, alokasi panennya, kemudian di titik mana nyimpennya, kemudian gimana menjaganya supaya jangan dirampok kan begitu kan. Itu adalah O-nya. Kemudian yang terakhir adalah M. M adalah meter dan monitor. Artinya apa? Meter diukur, bener nggak nih? Kita sudah ngumpulkan dalam 1 tahun rencananya 1/7 dari kebutuhan di masa depan. Evaluasi begitu kan 7 ya, tahun. Nah, bener nggak nih 1/7 dari kebutuhan masa depannya sudah terkumpul atau enggak? Nah, 2 tahun mestinya 2/7 kan, ada gitu kan, ada meternya dan dimonitor. Kalau ternyata berbeda antara perencanaan dan realisasinya, harus ditanya lagi di mana letak yang harus diperbaikinya gitu. Nah, kira-kira seperti itu wisdomnya. Jadi jelas ada 6 hurufnya, W, I, S, D, U, M. Nah, itu akan berlaku kalau kita mau melakukan perubahan juga. Jadi cara berpikir dan proses seperti itu tetap harus dijalankan, nggak bisa instan ya. Jadi ada tahapan yang perlu dilalui gitu. Sebetulnya kalau kita mau bongkar gitu, apa yang dilakukan oleh ini mungkin tadi Perdana Menteri atau Menko lah istilahnya sekarang gitu ya. Ini memang ternyata melakukan semua itu begitu ya. Betul. Prof ya, kalau kita mau lihat sekarang, dan ini diimplementasikan sekarang, ini berarti tidak lekang oleh waktu apa yang dilakukan? Itu hal-hal yang nggak akan berubah dengan berubahnya zaman ya. Jadi meskipun kecepatan macam-macam berubah, tapi proses seperti itu tetap harus dijalankan. Banyak orang yang mau langsung loncat aja kepada kepada cari solusinya, tapi nggak tahu permasalahannya di mana. Akhirnya dia menggaruk di tempat yang tidak gatal gitu. Ibaratnya itu. Jadi memecahkan masalah yang tidak tepat. Mungkin jawabannya benar, tapi akhirnya jadi tidak bermanfaat gitu katanya gitu. Jadi harus benar-benar kita analisis dulu nih. Kalau misalnya kita belum tahu di mana problemnya, kemudian loncat ke solusinya, mau cepat-cepat ke situ instan, akhirnya jadi nggak berguna kan begitu. Kalau dokter itu istilahnya ada diagnosa gitu. Benar, ya? Jadi nggak mentang-mentang sakit langsung dikasih suatu obat tertentu, nggak boleh sebut merek ya di sini. Gitu. Ataupun juga diagnosa jarak jauh nih. Seperti dari suara Anda sakit ini nih gitu. Iya, jadi pakai penerawangan ya. Seperti langsung obatnya standar generik yang macam-macam, yang satu obat bisa untuk
untuk semuanya, kan nggak begitu. Oke, Pak William gimana Pak William? Saya setuju dengan kata-kata tadi bahwa tidak ada obat yang bisa untuk semua penyakit. Oleh karena itu memang benar bahwa kita ini sangat-sangat penting untuk mengetahui diagnosa awal. Karena dengan banyaknya orang yang harusnya kita bisa lihat, ini artinya banyak sekali masalah yang Tuhan adakan di depan kita nih Bu Riani. Nah, sebagai profesor, ini cukup berat loh memandang gelar profesor. Iya. Masalah yang paling berat Profesor amati saat ini di depan Bapak nih saat didik manusia di Indonesia, itu apa nih Pak? Ya itu, salah satunya adalah budaya instan sebenarnya ya. Karena teknologi sudah semakin cepat, jadi orang cenderung semuanya maunya langsung instan. Gampangin gitu ya Prof? Iya, nggak mau melalui prosesnya. Padahal proses itu tetap harus berjalan, karena dari pengalaman masa lalu misalnya nih, kita pernah mengalami yang namanya .com boom, kemudian burst-nya itu tahun 99 2000-an. Itu juga karena orang pikir semuanya bisa diinstan. Ternyata enggak, bisnis itu enggak bisa sembarangan diinstan, selalu ada prosesnya. Nah, waktu itu pikir kali ini kan berbeda zamannya. Jadi kemudian semua orang udah kelihatannya bisa instan-instan. Enggak juga, dari 100 perusahaan .com mungkin yang survive cuma 1 atau 2 ya. Karena apa? Enggak melalui prosesnya ya. Jadi ya harus tetap ada prosesnya. Mungkin aja sih ada orang yang mendadak muncul begitu, tapi itu kan cuma 1 di antara 1000 atau 1 di antara 100. Itu kan suatu faktor kebetulan kali. Betul. Ya. Nah, pada kebanyakan orang, pada orang-orang yang normal itu harusnya itu ada prosesnya bagi semua orang. Jadi harus diperhatikan tuh tahapannya itu. Nggak bisa langsung muncul ke ujungnya. Memang kita harus mikirkan ujungnya, tapi itu ada bagian dari suatu proses yang besar. Jadi WISDOM-nya ngelihat ujungnya kan yang di I-nya, kita maunya apa? Impian itu adalah yang jangka panjang. Tapi impiannya itu harus diterjemahkan ke dalam jangka pendek, menengah kan begitu kan? Apa yang harus dicapai dalam jangka pendek menengah supaya nanti jangka panjangnya tercapai. Kalau cuma mikir gantungan lah cita-citamu setinggi langit tapi kakinya nggak nginjek bumi, waduh, nggak nyampe ke langit, langitnya juga langit yang mana gitu kan. Jadi harus tuh ada prosesnya tadi WISDOM-nya, karena itu Perdana Menteri Yusuf juga kan nggak langsung dia brek kan, ada prosesnya. Raja Salomo juga tuh dia bilang kalau di W-nya adalah kenali ternak-ternakmu. Nah itu kan W kan sebenarnya tuh ada di Amsalnya itu ya. Kemudian kita bicara juga I-nya tuh, tujuannya kemana, ada banyak amsal-amsal yang tentang itu. Kalau disatu-satukan itu, dirangkai-rangkaikan jadinya wisdom juga tuh. Karena juga waktu itu Raja Salomo kan pernah ditanya, kamu mau langsung instan kaya, langsung jaya gitu kan, atau mau apa? Kemudian jawabannya nggak itu kan, yang diminta adalah wisdomnya. Karena dengan ada wisdomnya, prosesnya jalan, maka tuh pohonnya benar-benar pohon yang subur, menghasilkan buahnya nggak cuma sekali. Mungkin kalau ditanya itu dijawab saya mau kayanya, sekali kaya, habis itu hilang begitu aja kan. Walaupun di tengah-tengah itu dia mengalami jatuh bangun, dia dikhianati saudaranya, bahkan dicobai dengan hal-hal yang duniawi, tetap dia pasti ada prosesnya, ada nggak langsung brek begitu, selalu ada plus minusnya. Di dunia ini kita masih hidup di dunia gitu ya. Jadi tetap harus ada menjaga prosesnya, kemudian dalam prosesnya itu kita tingkatkan peluang untuk berhasilnya. Pasti ada ups and down-nya gitu. Tapi jaga proses itu nggak mudah juga ya, Prof. Ketika digoda oleh seorang wanita yang cantik begitu kan, yang ya secara manusia begitu kan, godaan-godaan itu loh, Prof, yang bikin. Benar. Pasti orang ada plus minusnya. Jadi gini, kita lihat, ambil yang positifnya dari orangnya. Karena di Alkitab semuanya ada, nggak ada tokoh yang perfect sih. Daud aja ada jatuh bangunnya. Kemudian tokoh-tokoh yang Saul udah jelas jatuh bangunnya. Bahkan Rasul Paulus juga kan ada jatuh bangunnya, ada kelemahan, ada kekuatannya. Nah, kemudian si Rasul Petrus juga ada plus minusnya. Kalau kita cuma ngelihat yang negatifnya, itu nggak ada yang layak. Tapi kan kita mau belajar dari kesalahannya, kemudian lihat ke positif keberhasilannya gitu. Nah, untuk mempertinggi peluang kita untuk bisa kejaga, makanya ada wisdomnya, ada koridornya, nggak langsung ujuk-ujuk dengan random, dengan haphazard, tahu-tahu muncul brak begitu kan, nggak begitu. Oke, baik, kita akan break sebentar, Prof, dan juga Pak William. Nanti listener selepas break boleh Anda mau gabung bersama dengan kami, silakan 5919244 dan juga melalui PIN BB Heartline 54DD9215.
Ya, terima kasih listeners sudah masih bersama dengan kami di kesempatan kali ini. Masih bersama dengan Care Plus Indonesia di Salon Perilaku. Dan saya masih bersama dengan Pak William Wiguna dan juga tentunya Prof. Roy Sambel di studio. Anda boleh bergabung bersama dengan kami baik melalui PIN BB Heartline 54DD9215 ataupun juga melalui WhatsApp boleh ya di 0855-885-1006 dan juga line telepon 5919244. Selamat pagi untuk Ibu Dina LB3, lalu juga Pak Markus Siswanto, lalu juga Ibu Mary, Nini Trantini, untuk Vanggela Hartono, semuanya kasih emoticon, kasih jempol gitu. Oke, terima kasih untuk pagi hari ini. Tadi melalui PIN BB Hartline 54DD9215. Kemudian juga dari Dina LB3. Ini kalau kita menganalisis dalam hal apa ya? Mungkin bisa disampaikan, Prof. Oke, jadi analisisnya itu intinya adalah mulai dari yang W-nya dulu kan ya. W-nya adalah mengenal diri kita, mengenal lingkungan kita. Maksudnya kan gitu. Ya, wisdom dimulai dari W. Mengenal diri kita dulu. Iya, ya? Diri kita kan ada kekuatan, kelemahannya kita. Kalau kita nggak kenal kekuatan, kelemahannya kita, bagaimana kita mau berubah ke depannya, yang mananya yang mau diubah kan gitu. Caranya bagaimana, Prof? Oke, ada berbagai caranya. Kita bisa dengan lakukan perenungan diri, kemudian kita lakukan reflection, kemudian kita tanya-tanya sama orang sekitar kita, konsultasi sama orang sekitar kita. Jadi kayak ada feed forward dan feedback lah. Jadi kalau feedback kan itu tentang yang masa lalu, feed forwardnya apa yang diharapkan dari kita di masa depan ya. Kemudian dari mereka kan juga kita bisa bercermin. Ini biasanya saya nggak sadar suka ngomongnya kasar misalnya, saya nggak sadar suka berperilaku seperti ini. Kemudian ada juga, menurut saya sih kamu kekuatannya gini, ini perlu ditingkatkan ya, seperti dari ngomong dengan orang-orang. Bisa juga sih dengan ada standar tes psikologi misalnya ya. Ada orang yang sifatnya introvert, ada orang sifatnya extrovert, kemudian ada orang kekuatannya dari visualisasi, dan ada orang yang kekuatannya dari berhitungnya dan lain-lain. Itu kan jadi tahu kekuatan kelemahan kita seperti itu. Jadi ada banyak cara untuk mengenalnya. Yang pasti sih pengenalan diri itu tidak bisa instan juga. Itu akan ada prosesnya yang bisa mulai serak lagi. Untung ada waternya, ada air. Jadi pengenalan diri itu juga nggak bisa langsung instan. Itu suatu proses yang terus continue ya. Kadang-kadang kita pikir kalau udah kita kenal begini kemudian kita udah stop. Enggak, karena ini pengenalan diri akan jadi dinamik ya. Dengan kita makin berubah, kita juga harus mengenal lagi nih berubahnya jadi gimana. Berubahnya jadi lebih baik atau berubahnya jadi lebih buruk kan begitu. Iya, kita terima telepon itu dulu ya, Prof analisisnya. ya. Oke. Iya, sebentar. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, dari siapa ini? Saya dengan Tias dari Kebun Jeruk. Dari? Kebun Jeruk. Oke, Kebun Jeruk, silakan. Iya, selamat pagi Pak Prof. Selamat pagi Tias. Iya, Pak, kalau saya mendengarkan Bapak nih dari pagi tadi ya Pak ya. Iya. Kalau kita bicara soal yang booming belakangan ini nih, korupsi lah katakan begitu. Apakah itu bisa dikatakan atau dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan analisis SWOT dan wisdom? Oke, baik. Terima kasih. Oke, thank you Trias. Nah, ini sebenarnya terkait dengan pembicaraan awal kita yang namanya budaya instan ya. Orang mau langsung petik buahnya tapi tidak mau melalui prosesnya. Nah, karena tidak mau prosesnya akhirnya ujung-ujungnya seperti itu. Nah, karena itu sekali lagi kalau mau kembali ke wisdomnya, jadi ada prosesnya, mulai dari mengenal diri kita pribadi, kemudian mengenal lingkungan kita, kemudian tetapkan tujuan impian di masa jangka panjang dan tujuan dalam jangka pendek menengah, kemudian kita planning strateginya, siasatnya, kemudian kita harus mengembangkan dirinya, kompetensi dan motivasinya, kan seperti itu. Baru kemudian diimplementasi, kemudian dipantau, diukur. Kalau itu dijalankan, jadi prosesnya nggak instan. Jadi kita tahu ada batasan-batasannya kita, nggak langsung brok begitu. Prosesnya instan tanpa melalui maunya dapat buahnya, tanpa menumbuhkan pohon yang subur gitu. Akhirnya buahnya cuma buah semu saja gitu. Oke. Dari email, selamat pagi email. Oke, mantap Prof Roy. Thank you. Mirip Pak Gembala Firman. Waduh. Jangan korban nih. Gembala sapi kali ya. Iya, baik, terima kasih untuk email ya. Oke, ya mungkin dengar yang tadi itu Prof. Ya, thank you lah email. Oke, thank you email ya. Oke, nah tadi kan Prof sudah menjawab pertanyaan tadi dari Ibu Dina, analisisnya itu hal apa? Tadi sudah dijelaskan bisa dari orang lain. Nah, kadang-kadang kan kita nggak terima nih Prof.
ketika ada evaluasi dari orang lain, kita siap nggak siap? Itu dia. Jangan kan gitu. Mungkin kita ada kebiasaan setahun sekali kita kumpul keluarga. Bener. Nah, banyak anak-anak muda zaman sekarang gue paling malas ngikut acara keluarga. Pasti yang ditanya, lo setahun kemarin begini lo mesti begini gitu. Nah, itu dihindari oleh anak-anak muda sekarang. Nah, gimana nih? Ya, itu karena budaya instan juga. Itu yang ditakutkan juga. Kan budaya instan, jadi tidak mau melalui prosesnya. Padahal proses itu ada proses pembelajaran. Yang namanya proses pembelajaran kita harus rendah hati. Kalau kita nggak rendah hati, langsung maunya tinggi hati, merasa nggak bersalah akhirnya kan. Kalau orang udah merasa nggak bersalah, jadi kupingnya ketutup gitu. Karena kupingnya ketutup, nggak mau dengar, akhirnya nggak ada perubahan yang positifnya gitu. Jadi bagi banyak orang kembali kepada prosesnya harus dijalankan. Nah, kalau mau prosesnya ini yang nggak instan, jadi kita tetap harus rendah hati. Jadi kalau katanya si Steve Jobs katanya stay hungry gitu ya. Stay hungry artinya bukan perutnya yang lapar, tapi hungry untuk meningkatkan diri kita. Jangan merasa bahwa kita sudah tinggi kemudian udah puas diri, akhirnya kita berhenti belajar, nggak mau dengerin apa kata orang. Bukan berarti yang dibilang orang itu selalu benar, tapi kan kita harus dengar juga. Ada kebenaran yang bisa kita terima, ada juga yang mungkin oke lah nggak benar. Tapi dalam prosesnya kalau kita udah keburu tolak duluan, jadi mungkin dari 100 yang dikatakan, let's say 20 yang benar, 80 yang nggak terlalu benar gitu ya. Tapi kalau kita udah tolak ya 20 yang kebenarannya itu nggak dapat kita ya. Jadi harus ngelihatnya di situ, jangan ngelihat yang salah-salahnya, tapi lihat kita haus untuk ini hungry ya, lapar dan haus untuk menerima feedbacknya. Yang kemungkinan dari 100 ada pasti adalah kebenarannya. Yang kita punya blind side-nya ya, ada titik butanya. Ibaratnya kalau atlet profesional, meskipun mereka sudah hebat, bukan mereka nggak perlu coach ya. Coach tetap perlu, karena coachnya itu akan bisa melihat titik-titik yang harus diperbaiki, yang kita sendiri atau atlet itu sendiri tidak bisa melihatnya sendiri. Karena dalam prosesnya itu dia kan nggak bisa mengamati dirinya sendiri gitu. Jadi kita tetap perlu orang lain untuk membantu mengamati kita, sehingga dengan demikian titik-titik buta kita bisa tertutupi ya gitu. Walaupun mungkin ketika diajak tanding nih coachnya sama anak buahnya bisa jadi menang anak buahnya. Bukan bisa jadi, biasanya memang menang anak buahnya. Karena coachnya kan udah lebih tua, fisiknya udah udah lewat masa untuk bertandingnya. Tapi kan wisdom yang terkumpul dalam proses dia mencapai titik puncaknya karirnya itu kan bisa dipakai tuh. Pengalamannya dia maupun pengalaman orang-orang sekitar dia yang sudah distrukturkan di dalam kognitifnya si coachnya, kemudian ada aplikasinya, jadi bisa lihat gitu, dan dia bisa ngelihatnya secara lebih objektif. Kalau kita sendiri yang ngelihat kan lebih subjektif gitu. Iya betul. Nah, kalau saya tertarik ngomongin coach. Nah, ini kayaknya kalau di luar negeri posisi seorang coach ini memang orang sudah mulai menyadari itu, sehingga hampir banyak orang punya coach. Beda dengan di Indonesia sepertinya belum ya, Prof ya. Iya benar. Sebetulnya seberapa penting sih, Prof, kalau untuk kehidupan pribadi begitu masing-masing kita seorang coach itu? Iya, coach, kadang-kadang orang bilang mentor, meskipun orang-orang coach bilang mentor sama coach beda. Oke lah, kita ambil kata-kata umum dulu bahwa ada yang bilang guru spiritual saya gitu. Macam-macam istilahnya, ada yang bilang beda, ada yang bilang sama. Kita lewatkan dulu itunya, kontroversinya, tapi intinya perlu orang untuk dilihat sama orang lain. Karena ini kenapa? Karena kita nggak bisa 100% melihat dirinya kita sendiri. Boro-boro gitu. Bisa nggak kita ngelihat kuping kita sendiri? Nah, nggak bisa. Kan kita perlu cermin ya. Cerminnya itu bisa cermin dari orang lain. Kemudian cerminnya itu bisa hasil tes psikologi kita. Cerminnya itu juga kita bisa belajar dari pengalaman kita, refleksinya kita. Kan begitu. Jadi itu penting. Kalau misalnya kita nggak mau dapat mekanisme itu, mungkin kita bisa, tapi terbatas ya. Dengan belajar sendiri, kemudian tidak memperdulikan feedback dan feed forward dari orang lain, bisa aja, tapi terbatas. Nah, biasanya juga jomplang akhirnya ya, titiknya kita nggak tahu bahwa kita sudah mengarah ke jalan yang tidak tepat lagi. We are not on the right track anymore gitu. Sebenarnya juga kalau saya tambahin ya, bahwa kenapa orang terjebak, ngapain buru-buru? Kalau orang sedang menikmati proses, dia sebenarnya juga nggak menyadari bahwa itu lama.
Iya, betul. Ya, jadi sebenarnya kalau orang ini seringkali orang salah kaprah. Ketika kita sedang asik dengan sebuah proses, berapa lama kita mengalami bahwa waktu begitu cepatnya berlalu. Nah, itulah orang-orang yang sangat asik. Nah, seringkali orang-orang yang belajar atau yang baru belajar, mereka pikir bahwa kecepatan itu yang diperlukan, padahal sebenarnya asiknya kita yang harusnya dia bisa nikmati. Iya, katanya kan sukses itu sebenarnya bukan satu titik, tapi suatu perjalanan ya. Iya. Jadi kalau kita cuma bersakit-sakit dahulu, mati kemudian. Aduh, rasanya apa? Sakit terus dong dari Iya. dari ujung dari akhir emang sakit. Pokoknya nunggu sukses nanti 40-50 tahun kemudian baru kita nikmati. Yang nggak benar juga. Iya. Paling begitu sampai titik itu menikmatinya 3-6 bulan terus hilang nih. Masa mau sakit-sakit 40 tahun kalau gitu. kita bisa nikmati, ayo nikmati dari sekarang. Betul. Gitu ya. Jadi kita aware tentang proses itu harus dijalankan dan kita harus menikmati prosesnya, kan begitu. Jadi dengan menikmati prosesnya itu katanya masa mudanya itu bisa senang-senang, masa tuanya bisa bahagia, dan matinya masuk surga. Nah, itu yang penting tuh. Oke, baik. Kita akan break sebentar ya, Prof. Ya, terima kasih listeners, Anda masih bersama dengan kami dan saya Ria masih terus menemani Anda sampai dengan jam 10 nanti dalam Salon Perilaku bersama dengan Care Plus Indonesia. Ada Pak William Wiguna di studio dan juga ada Prof. Roy Sembel di studio juga bersama dengan kami. Anda boleh bergabung kembali di 5919244 dan juga boleh melalui PIN BB Heartline di 54DD9215. Nah, saya sempat ketemu juga Pak Roy dan juga Pak William ini di ajangnya penulis-penulis gitu ketika kemarin ngadain acara Kopdar. Nah, sebetulnya kalau nulis buku, Prof, mulai kapan itu sudah mulai senang nulis, Prof? Ini juga agak aneh nih, karena waktu zaman dulu saya bukan penulis, jadi kalau bikin, karena ini saya numbers man lah, jadi orang yang suka hitung-hitungan, angka, matematika, makanya masuknya ke fakultas MIPA dulu kan, jurusannya statistik karena numbers gitu. Iya, biasanya anak-anak yang di statistik, di hitung-hitungan nggak suka nulis biasanya ya, Prof? Biasanya, malah dulu waktu kan ada juga ngambil mata kuliah di luar jurusan, kemudian sama-sama bikin report sama orang yang di luar jurusan tuh ya. Nah, kemudian ini begitu disuruh bikin reportnya, saya bikinnya reportnya pendek-pendek terus ya, kata-katanya singkat-singkat nih, sampai dibilang sama temen, gimana sih kamu nih, reportnya cuma pendek-pendek. Satu paragraf juga memang. Iya, kayaknya nggak bakat nulis gitu ya. Tapi kemudian setelah itu dari Fakultas MIPA loncat ke jurusannya, pindah jurusan ke Master of Business Administration. Nggak tahu kenapa bisa gitu tuh. Tadinya pingin lanjutkan S2-nya di jurusan statistika juga, tapi nggak dapat beasiswa di situ. Mungkin karena lihat peluang juga kali ya, Prof? Kalau itu enggak. Kalau waktu itu cuma big picture-nya adalah kekuatan saya di akademik, kemudian saya ingin jadi profesor. Itu aja tuh big picture-nya. Tapi ternyata berhasil sih, tapi jalannya tidak seperti yang dicanangkan awal, mau profesor di bidang statistika. Karena ternyata terbuka peluangnya di bidang ini, bisnis. Begitu masuk ke bidang bisnis kan harus banyak kualitatifnya. Masa ada pelajaran yang namanya organizational behavior, apaan tuh? Tadinya orang hitung-hitungan, tahu-tahu orang tiba-tiba ngawang-ngawang gitu ya, iya, kayak begitu. Tapi kan harus belajar juga, kan harus ada D-nya kan, didik, motivasi dan kompetensinya dijalankan. Sejak saat itu mulai kata-kata mulai terbentuk, jadi mulai bisa merangkai kata-kata. Nah, itu kemudian jadi tertarik untuk nulis-nulis mulai setelah pindah jurusannya. Udah berapa buku sih, Prof? Kalau sekarang ada 30-an lah. 30-an. Saya berhenti menghitung setelah di atas 30, ya udahlah, nggak usah ngitung lagi. Berarti berhenti di situ ngitungnya ya, Prof? Ngitungnya berhenti, tapi kalau bikin bukunya masih. Iya. Nah, itu kebanyakan dari puluhan buku itu, Prof, itu rata-rata memang buku tentang apa, Prof, rata-rata? Macam-macam sih, ada buku tentang keuangan dan investasi, kemudian ada buku tentang motivasi, kemudian ada buku tentang kumpulan tulisan, ada buku yang ngajak teman-teman untuk saya jadi editornya, kemudian yang nulis bareng-bareng ada berapa orang gitu. Kemudian juga ada buku tentang yang akademiknya juga ya, tentang sekuritas derivatif, tuh berat bukunya tuh. Dan seterusnya ya, macamnya. Ada juga buku yang bantu teman untuk bikin ini biografinya gitu, teman. Seperti itu. Jadi banyak macam-macam bukunya. Iya. Terus kalau umpamanya nih, Prof, ditanya, kira-kira ini supaya saya nggak salah jurusan, supaya saya nggak berkhianat ya, tapi kan akhirnya kan berkhianat tuh ya dari statistik. Nah, itu gimana? Apakah sebenarnya kita mau belajar apa sih, Prof? Kalau kita mau belajar supaya nggak
Kalau kita misalnya nih, waktu kita baru lulus SMA, kan sebenarnya horizon kita terbatas. Ya, waktu itu kita milih berdasarkan horizon yang terbatas, belum tentu itu adalah pilihan yang terbaik kan begitu. Jadi kita tetap harus open minded gitu. Meskipun kita punya big picture mau jadi apa, tapi dalam prosesnya kita harus dinamik, open minded gitu. Artinya kalau ada ketemu peluang yang sebelumnya tidak terpikirkan, kenapa nggak coba dilihat selama masih dalam koridor? Karena koridornya waktu itu kan mau jadi profesor. Nah, profesornya apa, harus di bidang statistika? Ternyata tidak harus. Ternyata dengan di bidang statistika itu belajar teori kuantitatifnya yang nanti juga ada gunanya pada saya belajar keuangan. Karena di bidang keuangan itu belajar banyak juga, ada numbersnya, tapi nggak cuma numbers, kan ada numbers, story behind the numbers, dan people behind the story and the numbers. Jadi seperti itu. Akhirnya ketemu yang ternyata bagus juga bidang keuangan. Dan bisa diterapkan juga yang apa yang sudah pelajari di bidang statistika. Misalnya untuk bidang menghitung investasi, kan ada hitung-hitungannya, ada uncertainty-nya, ada probability-nya, masuk juga ke situ. Sebenarnya jadi semua nyambung. bersinergi juga ya. Iya, Prof, ya? saling nyambung juga. Oke, iya. Saya bacakan dulu ini dari melalui PIN BB Heartline. Ini sudah masuk dari tadi, dari Pak Raga Tanu. Selamat pagi Pak Raga. Sampai sekarang saya masih bingung Prof tentang calling saya. Oke, itu saja. Saya yakin bahwa setiap kita yang lahir di dunia ini nggak kebetulan ya Prof. Betul, betul. Pasti ada callingnya. Nah, memang menemukan callingnya itu juga nggak berlangsung jadi. Ada orang yang menemukan callingnya pada saat dia remaja, ada yang menemukan callingnya pada saat 20-an, ada yang 30-an, 40-an, 50-an, bahkan ada yang sudah pensiun. Nah, contohnya kan itu yang KFC, tahu KFC kan, Colonel Sanders ya. Yang jadi tadinya kan dia militer sampai kolonel ya, kemudian makanya badannya tegap gitu ya. Iya, kolonel, tapi akhirnya ketemunya adalah passionnya setelah dia pensiunnya adalah entrepreneurs di kuliner gitu kan. Jadi jangan khawatir bahwa kalau sampai sekarang belum menemukan passionnya, callingnya, itu terus dicari. Jadi prosesnya tuh memang panjang ya. Kalau Musa aja baru ketemu callingnya setelah mengasingkan diri 40 tahun kan begitu kan. Jadi berarti 40 tahun ditambah 40 tahun jadi 80 tahun tuh. Ya. Jadi tapi kan kita nggak perlu bertapa juga. Nggak kan, harus Prof, sih, ya. tapi tetap kita usahakan pada satu ketika nanti pasti akan ketemu ya. Kalau kita tetap mau mencari dan berusaha, nah itu. Jadi jangan putus asa, jangan berhenti mencari, maka carilah maka engkau akan mendapatkan begitu. Iya betul. Ya Pak William, gimana Pak William, waktu kita sudah habis nih. Saya nggak nyangka aja nih dulu nih katanya Pak Aure pendiam kayak gini nih. Kalem ya Pak ya. Kalem kok Pak. Berarti karena ditanya aja kan ya Pak. Iya, sampai sekarang masih pendiam sih. Artinya nggak ngomong sendirian kan Pak. Saya lihat bahwa bagaimana seorang yang bisa asik sehingga jadi profesor, inilah contoh depan mata saya nih. Tetap masih muda kelihatannya ya, pada usianya yang udah. Anaknya 4 loh Pak. Iya, anaknya 4 loh. Kemarin kan sempat tuh ngobrol sama satu. Oh iya. Yang waktu di acara Writers ya. Waduh, ya jadi itu saya sangat belajar banget dengan profesor yang sangat humble ini. Terima kasih banget Prof. Iya, terima kasih. Prof, ada yang mau disampaikan Prof? Saya bukan humble, saya sembel. Profesor yang sembel. Sembel tuh ada artinya semangat belajar. Gitu kata-katanya begitu. Prof, ada yang mau disampaikan dulu Prof? Ya, intinya adalah gunakan wisdom sebagai prosesnya, sebagai koridornya. Jadi jangan cepat putus asa, kita harus terus berjuang, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja sepenuh hati. Jadi gunakan ada heart-nya, dari Heartline juga ada heart-nya, itu dari sepenuh hati, ada head-nya, itu kerja cerdasnya, dan hand-nya, kerja kerasnya. Nah tentunya dari dalam koridor itu temukan apa yang menjadi passion calling Anda dan gunakan wisdom-nya untuk merealisasikannya. Iya, mungkin 1 menit ya Prof, ada yang tanya ini di kesempatan terakhir dari Grace, mau tanya bagaimana menemukan partner yang tepat untuk dapat mensupport kita. Terima kasih Prof. Iya. Oke, partner juga bukan sesuatu yang instan, jadi perlu ada proses komunikasi dan bukan kita jangan nunggu bola juga. Kita jemput bola, kita build our network, ketemu banyak orang, pada satu titik kan kita bisa rasa tuh ada chemistry-nya nyambung atau enggak. Itu dari mana? Dari komunikasi. Kalau kita diam-diam aja nunggu bola, misalnya contohnya mau nunggu jodoh tapi misalnya cuma di rumah nunggu, lihat di jendela siapa tahu ada yang lewat, kan nggak mungkin. Jadi tetap harus kumpul-kumpul dan seterusnya gitu. Udah nggak zamannya ngintip-ngintip
dari jendela. Iya, enggak. Sekarang udah ada sosial media, ada komunitas, kemudian ada event, ya harus bergerak, cari terus sampai suatu ketika akan dapat. Tapi ada prosesnya, nggak instan. Oke, baik, terima kasih itu untuk Grace. Terima kasih sekali lagi Prof. Roy sama-sama. Waktunya. Pak William Wiguna juga terima kasih dari Care Plus Indonesia, dan listeners terima kasih juga untuk kebersamaan Anda. Nantikan Salon Perilaku minggu depan.